Bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan di hari Jumat sehat, Jumat yang semangat, kita membahas olahraga pendengar. Bagaimana kejuaraan boxing dan kickboxing melahirkan petarung tangguh Buleleng. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber Ketua Bidang Teknis Pertandingan Iputu Wardika, Bidang Boxing dan Hukum Organisasi Bapak Jero Budi Hartawan. Bersama Buleleng Gym Club ada Bapak Agus Ari dan juga di bidang kickboxing nantinya ada Bapak Gede Eka yang akan berbincang bersama kita. Terkait dengan topik kita pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0362244644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kita di YouTube RRI Singaraja Official ya. Nah, ini bagi masyarakat Buleleng pecinta boxing dan kickboxing, perdana Buleleng Gym Fighter Championship Session 1 2024 akan melaksanakan kejuaraan boxing dan kickboxing yang akan melahirkan petarung tangguh Buleleng. Nah, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja yang dipertandingkan? Kita akan bahas pagi ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ketua Bidang Teknis Pertandingan ada Bapak Iputu Wardika. Selamat pagi Pak Putu. Pak Putu lebih dekat dengan mic Pak Putu. Nggih, mohon maaf ya. Biar lebih terdengar suaranya niki sama pendengar. Terima kasih Pak Putu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Salam sehat, salam tangguh, salam olahraga. Salam olahraga. Salam kalau di boxing apa nih? Ada salamnya. Salam menggemelan ya. Kalau dari saya ya, kalau dari saya sih menang kalah jadi teman. Oke, menang kalah jadi teman ya. Dan pastinya tarung yang tidak sembarangan tarung begitu ya Pak Putu ya. Baik, di bidang boxing dan hukum organisasi ada Pak Jero Budi Hartawan sudah hadir. Selamat pagi Pak Jero. Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia. Salam sehat, salam kompak sebagai rekan-rekan kita di atlet khususnya di boxing dan kickboxing yang hari ini ada persiapan untuk perekrutan generasi muda di wilayah Buleleng. Oke, ada perekrutan hari ini ya Pak Jero Budi. Nanti kita akan bahas itu Pak Jero ya. Boleh. Baik. Kemudian ada dari Buleleng Gym Club ada Pak Agus Ari. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam rahayu. Salam rahayu Pak Agus Ari. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Dan dari bidang kickboxingnya ada Pak Gede Eka juga sudah hadir ya. Selamat pagi. Selamat pagi, salam tangguh juga Pak Gede Eka. Siap. Dan sebenarnya ada juga hadir nih Ketua Panitia kayaknya ya. Dari Panitianya. pelaksanaannya ini hadir juga pendengar, wah luar biasa. Lengkap yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja akan menyampaikan karena ini perdana ya Buleleng Gym Fighter Championship Session 1 di tahun 2024 ini. Kenapa terpikir begitu mungkin membuat kejuaraan ini di Singaraja yang Henny lihat di media sosial itu malah komen-komennya Buleleng Kota Petarung, Singaraja Kota Petarung. Berarti banyak sebenarnya talent-talent muda yang perlu diberikan wadah begitu ya. Ini mungkin ke Ketua Bidang Teknis dulu deh kalau gitu. Niki, Pak Putu. Nggih, siap. Nggih. Jadi dari senior kami juga di BGC, itu kan komunitas orang fitness ya, orang olahragawan. Jadi dari brilliant dari pemikiran teman-teman semua, mungkin dari ketua panitia ini terutama ya, dia punya konsep untuk mewadahi anak-anak muda, dan juga dari ketua BGC ya komunitas kami Mbak Ari, dan itu juga masukan teman-teman dari persiapan ini nih berapa kali kita pertemuan nih mematangkan ini. Nah dari konsep yang dimiliki dengan konsep yang dimiliki oleh teman-teman seperti ketua panitia, ketua organisasi kami di BGC, dia itu bagaimana ya menyikapi ke depan ini anak-anak muda ini loh gitu ya. Anak-anak muda ini supaya terjadi tarung atau apa. Dan lagi populernya sekarang ini kan yang ada di sama artis itu udah main boxing semua nih sekarang. Ya.
Ya di samping juga untuk sehat juga dalam artian mereka itu anak muda punya atau mungkin anak-anak sekarang kan anak-anak di bawah umur ya, di bawah umur masih SMP atau apa udah menyenangi itu ya Pak Ketua ya. Jadi dia itu artinya dia punya perisai diri bagi dirinya tentang hal ini. Nah dari pertemuan berapa kali ya, dari beberapa kali ya ini yang konsepnya yang dibikin. Apa nih yang dilaksanakan, apa yang diadakan gitu. Inisiasinya siapa sih pertama, Pak? Itu dari organisasi mungkin dari ketua ya, dari ketua panitia kan ini punya idenya nih. Ini orang fighter ya. Jadi Baik. gimana caranya ya? Mungkin dia membicarakan dengan senior kami ya. Senior kami, master kami ya, mungkin di BGC. Apa nih dibuat nih di Buleleng nih? Mungkin ceritanya seperti itu ya. Baik. Ya udah mungkin diamini oleh ketua kami ya, di sepuh kami juga Pak Kade Arte ya. Senior kami, master kami juga di BGC. Udah diamini. Yuk apa yang dilaksanakan? Ya. Ini yang di Buleleng nih terutama nih. Makanya ini betul-betul luar biasa ya. Mungkin dibilang sangat luar biasa, spektakuler saya bilang. Karena yang pertama dan juga persiapannya betul-betul dari berapa bulan ya persiapannya itu. Kita pertemuan belum ketemu, kita pertemuan lagi nih. Berapa kali pertemuan nih? Gitu. Oke, Jadi, untuk supaya bisa mewadahi terlaksana ya. ya gitu. Berarti ini dari BGC itu apa nih, perkumpulan gym? Kumpulan gym. Fitness ya. Gym. Orang-orang gym ya, orang-orang fitness ya. Oke, Olahragawan. bisa diceritakan tidak ini mungkin sama Beli Gosari? Mungkin ya, Gus Arya silakan. Kalau saya perkenalan, saya sebagai ketua BGC di sini memperkenalkan BGC. BGC itu awalnya terbentuk dari hobi. Oke. Hobi di gym, sama-sama gym di tempat gym itu, dan akhirnya terkumpul jadi satu, dan bermulanya itu setiap hari ketemu di gym, terus gym, dan akhirnya kita awalnya sih kita lebih bergerak di bidang sosial, Ya. seperti kita membantu masyarakat kurang mampu dan membantu ya anak yang kurang disabilitas misalnya gitu, atau korban bencana alam. Kita lebih sering seperti itu. Dan di perbentukan BGC sekarang ini sudah 6 tahun, dan asumkare saya sudah satu tahap BGC itu 5 tahun itu ada ketua sebelumnya, dan saya tertunjuk sebagai ketua yang baru. Oke. Dan akhirnya juga dari ketua panitia, dan itu juga wakil saya juga di BGC memberikan ide brilian untuk membuat event boxing dan kickboxing ini. Tuh. Oh, kayaknya itu ide bagus. Dan sesepuh kami di BGC juga mengiyakan. Makanya kita terrealisasi lah terbuatnya event ini. Oke, baik. Ini kayak ke ketua panitia dulu deh ya pelaksanaannya ini. Karena berapa lama sih ini merampungkan? Ini kan dari banyak kepala lah ibaratnya gitu ya. Dari banyak kepala akhirnya melaksanakan kegiatan atau event perdana Buleleng Gym Fighter Championship ini ya. Dengan beli siapa? Pak Didi. Pak Didi. Ya. Pak Didi gimana Pak Didi? Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Didi Bria. Jadi saya di sini sebagai wakil dari komunitas BGC dan sekaligus menjadi ketua panitia dalam acara event boxing dan kickboxing yang akan terselenggara di tanggal 21-22. Jadi sedikit cerita, sebelum event ini kita laksanakan, mematangkan lagi omongan dari senior saya. Jadi sebelumnya kita ini bertemu di jalan, Ibu. Jadi kita melihat kondisi yang ada, adik-adik dan teman-teman yang sedang ribut di jalan. Jadi seperti Ibu tadi bilang, yang dibilang Buleleng Kota Petarung, yang anak-anak ribut di jalan, sekarang lah waktunya kita wadahi. Seperti itu. Mungkin sampai saat ini antusiasnya teman-teman dan yang ada di Singaraja ini sangat besar, sampai kita menutup pendaftarannya, Bu. Jadi kita sudah tutup pendaftarannya yang kemarin kita rencanakan di tanggal 15 Juni, karena sudah membludak, jadi kita tutup di tanggal kemarin. Hari kemarin sudah kita tutup. Oke, berarti ini pendaftarannya sudah berarti Sudah gitu. tutup, karena Wah. sudah memenuhi kuota. Sudah memenuhi kuota. Tapi berapa lama sih merampungkan kegiatan ini? Ada sampai berbulan-bulan sampai? Lumayan, Bu, kita hampir 5 bulan ya. 5 bulan ya, kita 5 bulan kurang lah dari acara ulang tahun BGC kemarin. Jadi
awalnya ini juga kita selain mewadahi petarung orang-orang yang suka Di jalan. bertarung di jalan, kami di BGC juga untuk sosial, Bu. Jadi yang sebelumnya kami sosialnya hanya buka topi, yang istilahnya patungan dengan teman-teman, sekarang kita buat event. Jadi event ini betul-betul tidak ada dari kita panitia untuk mencari keuntungan. Hasil dari event ini kami akan donasikan, Bu. Donasikan sosial lah untuk nanti lah kita bicarakan mungkin kemana sasaran kita. Seperti itu. Kan ramai juga ini artis-artis yang mengadakan tarung gitu ya, MMA begitu mungkin ya. Ini sejenis itu atau gimana nantinya? Belum lah, masih di tengah-tengah. Kalau masih MMA itu sudah resikonya terlalu berat. Jadi kita di sini mewadahi belum se ekstrim itu, Bu. Jadi sesuai lah dengan aturan yang ada. Baik, berarti yang melaksanakannya Buleleng Buleleng Gym Club. Gym Club. Ini dari pihak swasta jadinya. Ya, swasta. Apakah menggandeng komunitas? Apakah menggandeng dari KONI juga? Karena kalau Buleleng kan punya juga kickboxing Bulelengnya kalau untuk KONI-nya. Kita menggandeng untuk KONI semua. Dari Perdina juga kita gandeng, dari kickboxing juga kita gandeng. Wah, kolaborasi itu ya. Baik, kalau untuk pertandingan nanti apa saja kategorinya itu yang akan dipertandingkan? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Ki. Dari boxingnya? Dari Boxing dan boxing. kickboxing berarti ya. Dari Ya. boxing Kalau dari dulu. boxingnya sendiri gimana nih? Baik, kalau dari boxing ya, yang lazim disebut tinju. Jadi di tahun 80-an kami kan juga salah satu atlet Bali ya. Oke. Nah sekarang kita melihat fenomena di Buleleng khususnya. Anak-anak sering sekali apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan itu, anak-anak sering sekali melakukan tawuran dan berkelahi di jalan. Nah ini salah satu generasi muda seperti BGC ini adalah wadah yang nantinya akan bisa menjadi entertainment untuk menjaring atlet-atlet yang berpotensi di Buleleng khususnya. Ini luar biasa. Jadi kami tuturi terhadap generasi ini sehingga bisa ke depan Buleleng kembali menjuarai dan mendominasi atlet-atlet yang terbaik di era 80-an itu bangkit sekarang ya. Karena dulu memang terkenal Bulelengnya ya, Ya. Pak Jerong ya. Jadi Buleleng dulu terkenal dengan petinju yang Iya. betul-betul yang tangguh ya. Dan pantang menyerah. Benar. Nah, sekarang dengan fenomena yang baru dari ketua panitianya, beliau melihat situasi di lapangan setiap harinya, ada beberapa anak-anak suka berkelahi gitu. Mereka punya inisiatif untuk mewadahi ini alangkah luar biasa gitu. Nah inilah awal dari sebuah proses perjuangan mereka yang nantinya akan dipergunakan oleh orang banyak gitu. Bahkan nanti mungkin Buleleng kembali menjaya lagi karena sudah menjuluki kota petarung gitu ya. Ini luar Tapi biasa. dari sisi positifnya ya Pak Jerong ya. Iya, kita akan melihat dari sisi positif. Dan boxing atau tinju ini salah satu olahraga bela diri, yaitu mengeluarkan otot-otot tubuh, kemudian kebugaran dalam tubuh, dan juga adalah proteksi diri ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Tentu ini adalah olahraga yang sangat-sangat bermanfaat bagi adik-adik kita, anak-anak kita ke depan. Mudah-mudahan BGC ini mengawali sebuah proses Buleleng menjadi petarung yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya kira itu yang terpenting. Karena kita lihat dari sisi hukumnya juga, ketimbang dia tawuran di jalan, dia akan berproses hukum. Tapi kalau di sini justru dia akan mendapatkan hadiah yang maksimal dia dambakan. Dapat berkelahi lagi dapat duit, kan bagus toh. Nah oleh karena itu, ayo sekarang suarakan, gemakan di RRI ini olahraga yang berpotensi bagi generasi muda. Karena tidak sedikit, bukan hanya orang kota yang sekarang ikut bertarung, yang lihat dari panitia menjaring semua itu banyak dari pedesaan yang merindukan dia menunjukkan kemampuannya, dia bisa bertarung tidak hanya di jalanan, tapi dia juga bisa bertarung di ring. Kemudian dari technical meetingnya nanti mungkin dari Pak Putu Hardika akan mengatur bagaimana sistem
Dan kelas apa saja nanti di boxing atau di kickboxing, mungkin nanti adik-adik kita ini akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik luar biasa. Kalau dari kickboxingnya gimana nih Ki? Baik, terima kasih. Jadi dari kickboxing sebenarnya sangat berterima kasih kepada komunitas BGC ini. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjaring atlet-atlet atau bibit-bibit atlet yang akan mewakili Buleleng di cabang olahraga kickboxing ini sudah terwadahi seperti itu. Jadi ketika nanti diadakan pertandingan, kami semua akan memantau siapa-siapa saja yang bagus bibitnya, yang layak nanti akan dilatih untuk membela Buleleng. Ya, otomatis juga nanti akan KONI Buleleng juga sangat bangga dengan kegiatan ini. Nah, jadi yang nomor yang akan dipertandingkan di kickboxing itu dari 3 jenis nomor yang ada di ring, yaitu full contact, low kick, dan K1 atau sebut K1. Jadi panitia menyepakati adalah di tengah-tengah, yaitu di low kick seperti itu. Jadi nomor yang dipertandingkan itu di low kick. Jadi di low kick itu para petarung boleh menyerang dari atas lutut sampai kepala. Seperti itu, dari atas lutut, tendangan sampai ke atas kepala, kemudian pukulan badan sampai kepala seperti itu. Itu di nomor low kick. Jadi bagi petarung-petarung yang sudah terdaftar di event BGC Fight ini tidak perlu khawatir karena keamanannya lebih aman daripada bertarung di jalanan. Kenapa seperti itu? Karena di pertandingan ada aturan, selain itu menggunakan alat-alat pengaman seperti headguard, glove, shin guard seperti itu, dan kita juga ada batasan aturan-aturan area mana yang tidak boleh diserang. Dan tentunya tidak melanggar hukum seperti itu. Baik, itu dari kickboxing. Kalau boxingnya kategori napi Pak? Kalau kita lihat dari boxing atau tinju, kita kan ada beberapa kelas, ya kelas bulu, kelas terbang, dan mungkin kelas ringan ya. Dalam technical meeting itu nanti baru kita tentukan sesuai dengan berat mereka. Oh, berarti Ya. belum, saat ini belum jadinya nanti. Belum. Kita melihat dari umur dan usia atau usia, kemudian dari berat mereka. Sehingga dari berat itulah kita bisa melihat berapa kelas yang akan kita bisa pertarungkan di boxing itu sendiri. Memang di boxing atau tinju ya ada beberapa hal yang memang tidak boleh kita lakukan pemukulan. Itu pun nanti akan dijelaskan oleh tim technical meeting atau tim yang akan menjaring adik-adik kita yang akan siap untuk bertarung. Berarti kan pendampingannya tetap dari KONI ya, dari Tetap. tim boxing begitu. Saya lihat ketua panitia dengan timnya ini luar biasa ya. Jadi silaturahminya dengan pemerintah daerah, kemudian dari pemerintah daerah welcome sekali juga, kemudian dari KONI dan beberapa tokoh masyarakat dari kalangan DPRD Buleleng sangat-sangat antusias ya. Jadi mereka silaturahmi bagus sekali gitu saya lihat. Saya akan pantau terus gitu. Kita harus tuturi gitu. Kita nggak perlu lagi kita harus yang tampil, tapi biarlah mereka yang tampil sehingga tunjukkan bahwa kita mampu, tunjukkan bahwa kita bisa. Saya kira itu yang terbaik. Baik. Kalau dari segi peserta nih, karena katanya sudah tutup peserta karena saking membludaknya nih Pak Jero, kita ingin tahu juga ini pesertanya dari mana saja nih Ki? Yang sudah daftar mungkin ya. Apa dibatasi usia, dibatasi sekolah atau bagaimana nih? Jadi begini, yang mendaftar ini hampir keseluruhannya hampir dari Singaraja Kota Buleleng. Jadi dan ada juga yang dari Buleleng berdomisili di Denpasar atau di kota-kota lain seperti itu. Jadi tetap kita menerima pendaftaran ini sesampai kota yang sudah disediakan begitu. Jadi dari seperti saya ngomong tadi itu sudah betul-betul membludak dan sampai ada yang sudah mengantri begitu Bu. Kuotanya berapa sih Jadi kita dibatasinya? siapkan itu 50. Jadi 100 orang peserta. 50 pertandingan. 50 pertandingan. Oke, itu ada 50 pertandingan nanti di tanggal 22. Cukup tidak 2 hari itu 50 pertandingan? Dari teman-teman panitia kita sudah bicarakan itu cukup karena di satu rondinya itu kita pakai 2 menit. 2 menit. Jadi 2 menit bersih.
keseluruhannya bisa 10 menit ya satu kali pertandingan. Jadi kita sudah hitung di hari itu tanggal 22 itu bisa sih kita sampai malam lah, sampai malam. Non-stop berarti ya. Baik. Karena pesertanya tadi dikatakan masyarakat Buleleng mungkin begitu ya, ber-KTP Buleleng begitu atau gimana nih Ki? Atau dengan kartu pelajar atau gimana yang menentukan? Atau usia yang dibatasi? Kalau masalah usia itu dari 14 ya Pak, dari 14, 17, 18 yang untuk kategori dewasa. Jadi yang umur ke atas itu kita tampung juga Bu. Jadi kita temukan nanti lawan yang pas dengan sesuai berat badan dan pengalaman yang sudah mereka lalui lah. Jadi kita menemukan lawan ini yang betul-betul sepadan seperti itu. Oke. Jadi yang belum, yang hanya istilahnya mendaftar, hanya ya namanya kita di Buleleng berani-berani mau tarung seperti itu ya, kami siapkan juga lawannya yang sama, yang belum berpengalaman seperti itu sih. Baik. Yang sudah masuk ke klub dan yang belum ikut klub itu dibedakan Ya, itu kelasnya dibedakan. begitu. Dibedakan nantinya. Dibedakan kelasnya. Berarti memang dari segi pendaftaran itu sudah dijaring dulu begitu Iya ya? betul, kita sudah jaring sebelumnya. Oke, baik. Dan dari segi usia juga dibatasi, maksimal usia berapa jadinya? Maksimal usia sih kita tidak batasi ya Pak ya, tidak batasi. Kita melihat Yang berat. penting mereka siap tarung. Nah, seperti itu. Karena ada yang dari umur 40 pun ada juga yang mendaftar. Ada yang mendaftar Ada yang juga? mendaftar juga karena mereka mungkin sebelumnya ya nostalgia lagi bertarung seperti itu, yang mantan petarung, mantan atlet itu ada yang ikut seperti itu. Yang dominan usia berapa jadinya? Yang kemarin yang mendaftar dari 100 orang jadinya ya? 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Berarti antusias masyarakat ini sangat luar biasa ya. Apakah ada yang ingin mendaftar lagi tapi memang wah ini sudah stop saja gitu? Banyak Bu, jadi kita nih dari panitia kewalahan jadinya. Begitu mungkin ini session pertama ini cukup dulu 50 pertandingan, mungkin di session kedua lagi kita akan buat yang lebih besar lagi. Dan juga ini yang mendaftar pun ada yang dari Kalimantan ya kalau nggak salah, Kalimantan yang berdomisili di Kalimantan sana, mereka datang ke Bali untuk bertarung. Wow. Ke Buleleng. Yang dulunya dia tinggal di Buleleng, ada yang juga dari Jawa, dari Jogja, mereka datang ke sini. Ke Buleleng. Seperti itu antusias mereka. Oh berarti memang tidak dibatasi hanya ber-KTP atau berwarga Buleleng saja begitu nggih? Tidak. Kemarin kita sempat sih untuk membatasi istilahnya lokal Buleleng. Iya. Jadi karena jadi sebelumnya ini kan mereka sempat bertarung Bu. Sempat bertarung. Nah, itu mungkin dia ber-KTP Singaraja tapi sudah pindah lagi. Mereka ingin bertemu seperti itu, jadi kita bimbang ya untuk boleh diberi tidak nih? boleh atau tidak seperti itu. Makanya karena dia sudah istilahnya sudah request seperti itu, ya kita temukan lagi seperti itu. Oke. Untuk Akhirnya mempertemukan lagi. masuk semua jadinya. Baik. Gitu, untuk Menumbuhkan lagi ini jiwa-jiwa petarung Buleleng di arah Luar positif biasa. ya. Luar biasa ya Pak Jero Budi ya. Kita undang luar pendengar biasa. dulu di line telepon 24644 ini kita untuk apresiasi pendengar mungkin ada hal-hal yang ingin pendengar Pro 1 RRI Singaraja sampaikan untuk pagi ini di dialog Hai Balik Kengken. Silakan di line telepon 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811399990. Kejuaraan boxing dan kickboxing lahirkan petarung tangguh Buleleng. Mohon izin untuk Bapak narasumber kita menyapa pendengar dulu di 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Narte, Bu Heni ya? Iya, Bu Pak Heni. Narde nggih. Bu Heni ya? Nggih, sama Heni Bu Bapak. Heni hampir sama suaranya dengan Ibu Sundari. Nggih, Pak Narde, Rahayu, Bapak Durus Bapak. Rahayu. Wah ini baru pertama kali saya dengar di RRI Singaraja mengenai kickboxing. Kick, Nah, nge-kick Pak. ya, Nendang gitu. itu makanya kan bukan pakai kaki juga ya. Iya, pakai kaki. Nah, kickboxing. Nah, yang perlu kita ketahui karena permainan itu pasti ada suatu hal akan terjadi. Risikonya Pak ya. Tanyakan dari segi hukumnya. Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap mereka kalau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Baik. Lalu apakah mereka sudah diasuransikan? Karena bagaimanapun juga permainan ini permainan keras. Iya.
bukan permainan orang loyo, Pak. Ya. Sama dengan yaitu boxing itu juga demikian. Nah ini bagaimana? Yang pernah saya baca bukunya yaitu perlindungan hukumnya yang perlu diperhatikan, mohon pada Bapak penyelenggara atau mempunyai inisiatif yang sangat luar biasa, karena dibilang jangan sampai dia berani di jalan raya tapi ketika di sana dia itu kendor dia. Ya itu. Matur suseme. Oke, Ya, baik. terima kasih. Terima kasih Pak Narde. Ya. Oke, sudah ikut bergabung juga. Ya, jangan sampai berani di jalan saja. Ayo tunjukkan di ring sekarang. Wah, ini tantangan juga, nggih. Pak Jarbudi ya. Tapi bagaimana ini terkait dengan resiko perlindungan hukumnya, apakah di asuransi atau bagaimana? Kemudian di WhatsApp ada juga yang menyampaikan apresiasi dengan kegiatan yang dilakukan, pendanaannya dari mana ini mengadakan event besar seperti ini katanya. Seperti apa? Nanti mungkin ditanggapi, kita jeda dulu nggih untuk narasumber dan juga pendengar yang ingin ikut bergabung di 24644 atau di WhatsApp. Nanti kami sampaikan kembali dan ditanggapi, tapi sebelumnya kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ih, tuh muka jutek banget. Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja. Lagian sih itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara. Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal. Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya? Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu. Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, nggak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja. Sebuah patung megah berada di ketinggian daerah rest area Jalan Shortcut Singaraja titik 5-6, yakni patung Ki Panji Landung yang sedang mengangkat Ki Barak Panji Sakti. Ki Barak Panji adalah putra dari seorang raja bernama Dalam Sagening dengan Siloh Pase. Suatu hari, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ibunya, Ki Barak Panji bertemu sosok makhluk besar dan tinggi bernama Ki Panji Landung. Kala itu, Ki Panji Landung mengangkat badan Ki Barak Panji dan memintanya melihat ke arah barat, timur, utara, hingga selatan. Ki Panji Landung memberikan wangsit bahwa daerah-daerah yang dilihat oleh Ki Barak Panji kelak akan menjadi daerah kekuasaannya. Karena kemampuan dan jiwa kepemimpinannya, Ki Barak Panji diangkat menjadi raja Kerajaan Buleleng dan bergelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Pusat kerajaannya berada di Desa Panji dan dipindah ke daerah Sukasade agar memiliki lokasi yang lebih strategis. Ki Barak Panji memiliki laskar perang bernama Taruna Goak, dan pemimpin yang terkenal dari pasukan Taruna Goak adalah Ki Tamblang Sampun, Ki Gusti Madebatan, dan Ki Macan Gading. Selain Taruna Goak, Ki Barak Panji juga memiliki keris wasiat bernama Ki Semang yang selalu menyertai kemanapun Ki Barak Panji pergi dan berperang. Ekspansi yang cukup terkenal adalah ketika Ki Barak Panji berniat menaklukkan Kerajaan Badung melawan Kiai Anglurah Pemecutan III. Namun pertarungan tersebut tidak memunculkan pemenang dan kedua kerajaan tersebut justru menjadi sahabat. Melarapan sembah batine dulu. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males.
Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Kejuaraan boxing dan kickboxing lahirkan petarung tangguh Buleleng. Kita masih berbincang bersama narasumber Ketua Bidang Teknis Pertandingan Bapak Putu Wardika, Bidang Boxing dan Hukum Organisasi Pak Ajro Budi Hartawan, di Buleleng Gym Club ada Bapak Agus Ari, dan di bidang kickboxing ada Pak Gede Eka, dan kemudian dari Ketua Panitia ada Pak Didi Bria juga sudah hadir ya. Terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811399990. Tadi di line telepon sudah ada, tapi mohon izin ada berkering lagi. Mohon izin kita menyapa dulu, nanti sekalian ditanggapi ya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana, Baktis Rageng ya. Iya betul sekali. Ya, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Salam olahraga ya. Jaya. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja dalam hal menyampaikan terkait dengan event boxing dan kickboxing yang akan digerakkan nanti di Buleleng, di mana kami lihat Buleleng ini sangat merindukan haus sekali terkait dengan event-event seperti ini, di mana tujuannya nanti adalah untuk dapat menampung anak-anak muda kita yang senang bertarung terkait melalui olahraga ini. Tentunya kami sangat apresiasi kepada Bapak sekalian dapat melaksanakan event ini. Dalam pelaksanaan ini adalah tidak mudah ya. Ini diperlukan kerjasama, koordinasi, sinergitas, dan yang terakhir adalah pendapat. Tidak mudah. Tapi Bapak-bapak sekalian sudah dapat nantinya menyelenggarakan ini, luar biasa sekali. Tentunya di mana potensi boxing di Buleleng kami lihat sangat bagus. Ini perlu digerakkan atau ditingkatkan melalui event-event ini. Tentunya dengan event ini nantinya akan dapat melahirkan adik-adik kita akan lebih berprestasi nantinya. Tentunya harapan kami selaku masyarakat, mudah-mudahan melalui event ini dapat menyatukan anak-anak muda kita, bekerja sama dengan anak muda kita, sehingga dapat melaksanakan hal-hal yang positif melalui latihan. Di sini ada pertanyaan pada Bapak sekalian. Yang pertama, bagaimana perbedaan boxing dan kickboxing? Yang kedua, kapan dilaksanakannya dan tempatnya di mana, jam berapa mulainya? Tentunya kami keinginan untuk hadir menonton kejuaraan ini. Sekian, terima kasih Bapak sekalian. Harapan kami semoga pelaksanaan ini berjalan dengan sukses, lancar, menghasilkan atlet-atlet yang nantinya dapat berprestasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Di WhatsApp juga ramai ini yang menyampaikan syarat peserta kemarin bagaimana katanya, di mana pelaksanaannya, apakah bisa menyaksikan langsung, tiketnya berapa nanti. Wah, kemudian teknik pertandingannya bagaimana. Wah, masih banyak yang ingin ikut mengantri, mau sekalian dulu ini. Baik, silakan di 24644 untuk pendengar. Selamat pagi Pro 1.
Om Swastiastu, selamat pagi. Om Semoga Swastiastu, selamat RRI pagi. tetap jaya di udara. Jaya, Sekali lagi, terima semoga kasih. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas. Selamat pagi Raja Semeng, Pak Jero Budi Hartawan. Ini Pagi. Dedengkot. Artinya ini olahraga ini sangat bagus nih. Ini yang begini jadi pemimpin Buleleng bagus nih, luar biasa. Ini kok ada Jeep Globe, apa hubungannya nih? Apa karena ada kejuaraan off-road? Dan nggak tahu ya. Karena kita baru nonton ini ya. Nah, baru-baru ini dengar ini. Begini ya, malah kickboxing ini saya sangat apresiasi sekali. Semoga nanti ke depan, terutama sekarang ini kan dalam konteks pihak ketiga pemerintah ini harus turun juga. Artinya jangan, kadang kan begini, olahragawan yang di Buleleng ini kan asupan gizinya kurang. Mau bertanding tidak ada asupan gizi, bagaimana mau berprestasi atletnya. Artinya jangan sampai nanti pelatihnya atau mengeluarkan biaya. Ini harus disupport dana dari pemerintah juga. Nah, itu yang pertama. Kan banyak sekali data CSR yang bisa dilokasikan untuk atlet-atlet Buleleng. Ini harus kumpul duduk bersama dulu. Terutama sekarang ini pemangku kebijakan sekarang ada di Buleleng, DPR. Harus jangan perlu kecil teori saja, tapi faktanya bagaimana kan gitu ya. Saya kasihan dengan teman-teman yang sudah mengajukan Buleleng, banyak atlet yang ada di Buleleng ini, tapi terkendala masalah pendanaan. Ini loh. Saya kira mungkin nanti kalau sudah adik-adik Buleleng berprestasi, yang kelihatan siapa? Daerah Bulelengnya, bukan pelatihnya. Seperti Jero Budi Hartawan, tidak mungkin kelihatan, karena dia hanya sebagai pemerkarsa saja yang kelihatan nanti Buleleng yang kelihatan. Tapi itulah seorang pelatih, seorang pemerkarsa harus siap menerima. Kalau PR kan, RP-nya orang lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga begini. Jadi sasana boxing ini kan harus punya wadah. Wadah ini mungkin sekarang ini apakah sudah masuk dalam KONI atau mungkin seperti apa? Karena ini biar tidak nanti angal kayak ayam. Jadi teruskanlah menggali suatu kerjasama dengan aparat setempat. Ketika nanti sasana boxing ini yang ke depan kickboxing ini biar menjadi acuan ke depan biar bisa nanti ke ajang nasional dan internasional. Nah sekarang ini kan harus memanggil yang profesional, artinya pelatih datangkan dari jauh-jauh biar atletnya juga ngerti paham. Yang penting adalah olahraga ini perlu ditingkatkan. Apalagi saya yakin di sini seorang Jero Budi Hartawan yang supranatural, memang beliaunya orang spiritual kuat, pasti nanti akan berjalan dengan baik. Karena jika nanti ada orang yang keliru yang nanti yang mimpin, ini saya kira nanti akan carut marut nanti. Itu saran dari saya, tapi tetap bekerjasama dengan pemerintah. Sekarang ini biar ada modal untuk ke depan asupan gizi dan mendukung atlet-atlet yang kita berprestasi nanti. Minimal nanti kalau sudah dapat emas, pada yang P3K atau PSN lah. Itu harapan kami dari masyarakat. Sekian dan terima kasih kurang lebihnya. Om, Santi, Om. Suksama, terima kasih Pak Angga sudah bergabung. Ini blok dulu teleponnya, kita tanggapi dulu nih satu-satu karena sudah banyak. Silakan. Tadi ada Pak Narde, karena ini permainannya resikonya lumayan tinggi juga. Nah, bagaimana perlindungan hukumnya? Apakah sudah diasuransi jangan agar anak muda jangan berani di jalan? Ayo, di ring. Gimana Pak Jero Budi? Saya tanggapi senior saya dan dosen saya Pak Narde. Wah, ingat juga berarti Pak Narde luar biasa Niki. Jadi tidak boleh lupa dong dengan senior kita kan gitu ya. Jadi secara hukum organisasi ini sudah memiliki wadah ya. Wadahnya secara yuridis hukumnya sudah jelas ada. Dan kemudian dari boxing maupun kickboxing dalam perlindungan KONI juga. Jadi secara hukum sudah jelas ada. Nah kemudian dalam proses melakukan kegiatan di tanggal 22, jadi panitia ini sudah betul-betul memproteksi para atletnya yang akan berlaga. Yang pertama harus memiliki KTP Buleleng. Meskipun tadi ada yang dari Kalimantan, dari Jogja, mereka adalah orang putra Buleleng. Tujuannya kenapa? Putra Buleleng ini ingin pulang, mereka ingin tampil bahwa orang Buleleng ini mampu loh, meskipun mereka di luar Buleleng. Ini kan luar biasa, ingin membangkitkan daerahnya itu sendiri. Nah kemudian yang kedua, dia harus memiliki asuransi proteksi dirinya yang sudah baik, itu mungkin dari asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Terus yang kemudian dinyatakan oleh dokter itu dia sehat.
Ya, dinyatakan oleh dokter itu dia sehat. Nah, ketiga beberapa hal yang sudah dipenuhi oleh seorang atlet, baru atlet itu akan direkrut oleh panitia sendiri. Nah, itu khusus untuk di beberapa ketentuan yang sudah diatur oleh rekan-rekan kita di panitia penyelenggara. Nah, kemudian saya lihat juga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar pertarungan, bukan menjadi tanggung jawab panitia. Nah, oleh karena itu kami sudah bekerja sama dari kesehatan rider ya, kemudian bekerja sama dengan kesehatan di wilayah Rumah Sakit Umum Singaraja. Artinya panitia ini sudah betul-betul memproteksi dirinya untuk melakukan kegiatan yang sangat-sangat bergengsi ini. Janganlah khawatir tentang hukum kesehatan maupun tentang hukum yang nantinya ada kriminal mungkin di sana, itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Kami hanya adalah menjaring atlet untuk sportivitas olahraga. Jadi itu. Nah, kemudian saya tanggapi dengan Pak Nyoman Sudarsana. Jadi nanti mungkin akan disampaikan oleh Putu Wardike bagaimana proses regulasi terhadap pertarungan itu, juga dari kickboxing akan disampaikan. Cuman saya berterima kasih sekali dengan Pak Sudar memotivasi rekan-rekan kita, atlet-atlet kita yang akan bisa berlaga di sini. Kemudian semoga juga Pak Nyoman nanti bisa datang dan hadir di GOR. Bagaimana sih kesiapan kita punya panitia, dan kemudian kesiapan anak-anak kita yang nantinya akan bisa menjadi cikal bakal untuk mewakili Buleleng, bahkan Bali, bahkan Indonesia secara umum. Nah, itu kemudian yang terakhir dari Pak Angga. Kalau Pak Angga memang sangat proaktif ya di sebuah organisasi, dan ini ada beberapa 3 pertanyaan. Peran pemerintah terhadap atlet khususnya di Buleleng dari sisi pendanaan itu sudah melalui regulasinya di KONI ya. Jadi beberapa cabang olahraga yang ada di Buleleng yang terangkum dalam satu wadah di KONI itu sudah menjadi perhatian pemerintah ya. Nah, kemudian dari beberapa tokoh di DPRD pun secara pribadi kami pun diperhatikan ya, diperhatikan sehingga proses perjalanan daripada kepanitiaan ini berjalan dengan baik. Meskipun mereka tadi bilang ada yang angkat topi, kita emang ini jadinya kayak seperti orang Bali, ngayah layah mayah gitu. Ini hebatnya adik-adik kita gitu ya, tanpa menyerah dia, bahwa kita mampu membangkitkan motivasi kesehatan melalui kickboxing dan boxing ini. Ini yang perlu kita hargai. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya olahraga ini atau pertarungan yang pertama kali ini akan menjadi perhatian khusus kepada pemerintah Buleleng dan jajarannya dan satuan SKPD-nya, sehingga atlet-atlet yang akan berpotensi yang dijaring oleh panitia ini akan bermanfaat untuk Buleleng itu sendiri. Saya kira itu yang terpenting. Mungkin dari sisi teknis silakan Pak Putu Wardike menyampaikan dengan rekan kita di kickboxing, silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi mengenai konsep atau regulasi dari pertandingan itu sendiri, karena kami sudah mematangkan banget ini. Makanya saya bilang itu dari udah berawal-awal jauh ini udah konsepnya seperti apa nih untuk di pertandingan. Karena kami di sini sudah juga bekerja sama dengan KONI, dan sekaligus kami dari sisi di atas ring di dalam permainan itu kita udah meminta ya, itu juri yang profesional ya. Juri yang sudah sering menangani pertandingan itu di Porprov ya berapa kali ya. Karena kita akan ngambil wasit dan juri itu yang sudah berpengalaman dan punya legalitas. Jadi itu di sisi pertandingannya ya di atas ring. Dan tadi sudah dikatakan bahwa itu dari sisi perlindungan, karena yang kami utamakan sekali itu adalah keselamatan dan keamanan bagi petarung juga. Ya, karena di sini kami sudah disampaikan tadi dari Mbak Eka itu masalah keamanannya itu sudah disiapkan perlindungan
daripada petarung itu sendiri. Mungkin pemakaian head guardnya atau ya itu udah ada, udah disiapkan semua. Ya, apalagi kami seperti dari bilang itu kami juga bersurat resmi karena acara kami betul-betul resmi nih. Ya, mungkin dari segi hukumnya udah disampaikan oleh Bapak Jero, ya. Jadi di dalam pertandingan itu karena kami kalau di kickboxing itu udah dicari udah ada kategorinya juga gitu ya. Jadi dari konsep dari umur juga sudah kita konsepkan ya, dan juga boxing itu sendiri juga. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya seperti apa begitu, karena tadi ada yang menanyakan juga terkait dengan mana dia pertanyaannya, kapan dilaksanakan dan di mana dan jam berapa. Nah, ya, mungkin dari ketua panitia ya. Dananya dari mana gitu ya. Dananya dari mana. Dan ada juga yang menyatakan pendanaannya dari mana, benar ya. Terima kasih, kembali lagi. Itu acara ada di tanggal 21-22. Jadi di tanggal 21 itu technical meeting petarung dan yang lain-lainnya, timbang badan. Di tanggal 22 kita full itu pertandingan dari pagi. Oh, berarti 21 ini belum tanding. Belum tanding. Tanggal 22 baru bertanding. Tanggal 22 baru ada pertandingan. Dari pagi di Gor Dalam indoor. Di Gor Buana Patra. Iya. Di Gor Buana Patra dari tanggal 22 dari jam 8. Jam 8 kita sudah pembukaan. Jam 10 lah mungkin kita sudah mulai ada pertandingan. Masyarakat sudah bisa menyaksikan. Sudah bisa menyaksikan. Ada tiket tidak katanya Niki? Jadi tiket ada itu. Tiket itu harganya 20.000. 20.000 untuk pelajar harga 15.000. Oke, dibedakan. Kenapa dibedakan? Ya, karena menyesuaikan lah. Oke, baik. Tapi nanti untuk pelajar bisa disertakan untuk kartu pelajarnya. Kartu pelajarnya seperti itu. Harus bawa kartu pelajar. Baik, itu dia. Kemudian teknis pertandingan tadi sudah syarat-syarat peserta kemarin. Berarti sudah dilengkapi dari surat sehat seperti itu sudah ya beli ya. Baik. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan perbedaan boxing dan kickboxing apa ini? Baik, terima kasih. Jadi izin menjawab untuk perbedaan boxing dan kickboxing ya. Jadi boxing itu sebenarnya sudah familiar karena namanya aja di bahasa Inggris, sebenarnya tinju itu olahraga tinju. Jadi olahraga tinju itu full menggunakan hand atau tangan ya. Jadi di tinju ada pukulan jab, straight, hook, uppercut itu tanpa ada menggunakan tendangan atau menggunakan kaki sama sekali. Ya, itu kalau di tinju. Kemudian di kickboxing, nah, ada tambahan kick di depannya. Jadi kombinasi antara pukulan dan tendangan. Jadi boxingnya main itu jab, straight, hook, uppercut main, ditambah boleh menendang. Jadi nomor pertandingan yang akan dilakukan di BGC Fight ini namanya low kick. Low kick itu tendangan di bawah pinggang. Jadi ada batasnya di atas lutut, di bawah pinggang boleh sampai ke atas kepala itu boleh ditendang. Itu. Jadi dari segi keamanan itu di kickboxing sudah kami proteksi sekali. Di bawah kaki menggunakan shin guard atau pelindung tulang kering. Jadi otomatis tidak langsung tembus tulang keringnya ke badan lawan, ada bantalan yang melindungi tulang kering para petarung. Kemudian setelah tulang kering itu menggunakan groin protector, itu pelindung kelamin. Jadi meskipun tidak boleh menyerang kelamin, tapi para petarung tetap dilindungi oleh pelindung kelamin. Kemudian di tangan pakai glove atau sarung tinju. Kemudian mulutnya pakai gum shield atau pelindung gigi. Kemudian di kepala ada head guard. Ya, jadi dari segi proteksi sesuai regulasi itu sudah sangat aman seperti itu. Tapi tetap syaratan peserta kemarin melengkapi surat sehat tidak nih? Nah, jadi untuk peserta itu wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter. Ya, jadi sebelum pertanding itu H-1 akan dicek oleh panitia ya bahwa atlet itu dinyatakan sehat dengan surat keterangan sehat. Ya, karena ada saja atlet yang ingin bertanding tetapi kondisinya tidak sehat karena dia semangatnya itu. Semangatnya saya mau tanding aja tapi tidak dinyatakan sehat ya tidak bisa seperti itu. Karena itu untuk keselamatan
para petarung sendiri. Untuk keamanan juga Iya, begitu benar. ya. Baik. Kemudian tadi Pak Anggas juga mengatakan ini gym club apa baru ya. Padahal tadi sudah disampaikan juga ya beli ya. Baik, bisa dihadirkan dulu lagi Niki gym clubnya yang menyelenggarakan begitu. Gym Club itu Buleleng Gym Club. Itu yang bergerak yang awalnya itu dari hobi. Komunitas hobi dan Hobi para orang-orang yang nge-gym gitu ya, berarti orang-orang ya. yang suka fitness lah dalam bahasa umumnya gitu. Dan sudah berbentuk itu dari 2018 sampai sekarang. Dan saya Agus Ari sebagai ketua yang baru dan ingin menggaungkan nama Buleleng Gym Club di Buleleng ini yang bisa lebih terkenal namanya. Mungkin itu aja sih. Pak Anggas tadi tak kenal maka tak sayang katanya Pak Anggas ya. Jadi Padahal ingin saya tahu. sudah kenal sama Pak Anggas. Baik. Nah, terkait dengan pelaksanaan kejuaraan boxing dan kickboxing harapan ke depan, mungkin ini baru pertama sudah membludak ya Pak Jero Budi ya. Mungkin para tadi di WhatsApp juga banyak yang menyampaikan apresiasinya, di YouTube juga gaspol boxing dan kickboxing. Kemudian semoga makin maju kickboxing dan boxing Buleleng. Kembali katanya menyuarakan kejayaan Buleleng yang terdahulu mati suri. Benar tidak Pak Jero Niki? Kok dibilang mati suri sih Pak Jero, gimana Niki? Baik, seperti saya katakan pada awalnya, Buleleng ini kan pernah menjaya ya, khususnya di boxing ya. Tapi lama tidak terdengar atau gimana Niki? Lama ketika saya di tahun 80-an sebagai atlet, kemudian di tahun 1999 jadi pengurus juga di tinju. Di bawah naungan Kodim ya, di bawah naungan Dandim. Kita selalu bersinergi dengan Dandim, kemudian atletnya ada dari kesatuan. Sehingga di tahun-tahun itu memang bergengsi Buleleng tidak pernah terkalahkan ya. Bahkan pernah juga seperti Pak Tumon, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh tinju kita, Pak Nyoman. Buleleng ini atlet tinjunya adalah di Banyuning, ya di kampung kami gitu ya. Di situ memang gudang tinju, banyak sekali melahirkan petinju-petinju yang handal di tahun itu gitu. Nah kemudian sekarang dibilang tidur mati suri ini, ya ini seperti Brian, terus kemudian panitia lah punya inisiatif gitu. Ketimbang berkelahi di jalan, ayo kita ngumpul yuk, kita bikin sebuah wadah komunitas. Nah si Agus nih mereka punya motivasi untuk itu, sehingga lahirlah sebuah ide yang sangat-sangat bagus, sehingga mengurangi kriminalisasi terhadap perkelahian di jalan. Ini luar biasa ide ini gitu. Sehingga kami sebagai orang tua ya Tut Uri, organisasi olahraga ini sangat-sangat berpotensi di Buleleng. Seperti itu. Mudah-mudahan BGC ini mengawali. Ya, BGC ini adalah mengawali sebuah proses pertarungan yang memang cukup keras gitu ya. Ini cukup keras. Namun sudah ada beberapa persyaratan tadi sudah disampaikan untuk memproteksi semuanya. Oleh karena itu, mari suarakan bahwa Buleleng adalah kota petarung. Baik. Selamat katanya untuk kepada panitia dan peserta event kickboxing, semoga terlaksana dengan baik, sukses event dan semoga tercipta atlet kickboxing dan boxing yang menjunjung sportivitas dan sukses menjadi juara di tingkat daerah sampai nasional dan dapat mengharumkan nama daerah. Kemudian ada yang juga mengatakan sekarang pertama sebuleleng dulu, nanti senasional dan bahkan internasional. Semangat terus gaspol katanya. Wah. Kemudian turnamen ini menjadi salah satu bukti berarti ya, boxing dan kickboxing Buleleng yang telah menjalankan tetap eksis begitu sebagai organisasi untuk menjaring atlet-atlet berprestasi. Terakhir untuk closing statement. Mohon izin ya, perlu diingatkan ya. Ini panitia ini cukup berani loh. Dalam artian gimana? Dalam artian mereka dua organisasi olahraga dia jadikan satu event di dalam sebuah pertarungan ini. Biasanya belum pernah ya Pak Jero ya. Boxing dan kickboxing ya ini belum. Biasanya kan boxing ya khusus boxing gitu. Aja. Kemudian ini luar biasa, double yaitu dua pertarungan yang dilakukan dalam satu hari. Ini belum pernah terjadi loh secara nasional. Ini hebat bagi menurut saya ya. Kita sebagai seorang atlet, kemudian sebagai seorang pengurus di masa itu, ini luar biasa. Belum pernah terjadi dan ini akan terjadi di wilayah Buleleng itu sendiri, luar biasa. Ulian jengahnya mungkin. Bulelengnya. Terakhir sebagai closing statementnya dari Ketua Panitia dulu, apa yang mungkin diharapkan nantinya? Terima kasih. Semoga para
adik-adik yang senang bertarung di jalan, biar supaya disalurkan hobinya di tanggal 21-22. Mungkin kalau tidak sempat mendaftar, akan mendaftar di event selanjutnya dan mempersiapkan diri. Mungkin kita akan mengadakan setiap tahun sekali. Begitu, itu aja sih dari saya. Baik. Dan semua salam sehat. Salam sehat juga. Tadi sebenarnya belum dijawab nih dari Ketua Panitia. Pendanaannya dari mana ini dengan event sebesar ini begitu? Pendanaan kita sih awalnya dari komunitas angkat topi, Urunan patungan aja aja gitu. sih awalnya seperti itu, dan kembali kita rapat kecil, jadi kita ada inisiatif untuk mencari sponsor kecil seperti itu sih. Dan sampai saat ini antusiasnya sih besar juga untuk mensponsori acara kami, karena kita hal positif lah event ini seperti itu. Baik, berarti dari patungan ya, dari sponsor juga jadinya lumayan begitu. Lumayan. Baik, kemudian dari kickboxing mungkin ada closingnya bagaimana? Ya, dari saya semangat untuk para petarung memperebutkan juara, dan yang lebih semangat lagi memperebutkan hadiah total 50 juta. Wah. Semangat luar biasa. Wah, langsung dihadirkan nih hadiahnya 50 juta total hadiahnya. Baik, Pak Jero, silakan Pak Jero. Baik, kalau saya sangat berterima kasih sekali dengan panitia ya, mampu membuat gagasan ide yang brilian. Ya, harapan kami tadi mereka mengatakan dari mana sumber dana. Ketika mereka dari awal angkat topi, kemudian mencari donatur dan lain sebagainya, sponsor, yang sangat saya banggakan sekali ya, dia tidak masukkan ke dalam kantongnya dia sendiri, justru akan diberikan kepada orang tua kita yang jompo di panti asuhan dan beberapa tempat. Ini luar biasa. Jadi generasi yang seharusnya mereka untuk dirinya sendiri aja masih pas gitu, tapi kenapa dia punya pikiran ketika dia mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan, mungkin dari penjaringan tiket, kemudian ada beberapa sponsor lainnya, kelebihan itu diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Ini kan luar biasa. Kalau tiang lihat dari generasi yang seusia ini mampu berpikir seperti itu, sedangkan kita pun dari usia-usia kita ini masih belum sempat berpikir sejauh itu, karena masyarakat secara umum sekarang kan untuk perutnya aja udah susah, tapi ini mereka punya inisiatif yang luar biasa. Saya bangga dan saya hormati sekali. Terima kasih. Dan masyarakat harusnya mendukung hal ini ya Pak Jero ya, harus mendukung hal ini. Baik, kemudian Pak Putu Wardika. Oke, terima kasih. Dari saya sih, saya ucapkan dan saya apresiasi para petarung yang mau mendaftarkan diri. Ya, karena apa? Karena dari apa yang tujuan kami dari komunitas kami mengadakan kejuaraan inilah tujuannya satu adalah sosial sebenarnya gitu ya, sosial. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ayo kita bertarung di sini ya. Oke, kita buktikan di sini ya kemampuan Anda ya sebagai seorang petarung seperti dari Coach Cewek itu adalah melahirkan petarung tangguh dari Buleleng. Jadi yang terakhir saya katakan ya kalah menang adalah jadi teman. Ya. Sehat dan kuat, Anda adalah pahlawan kita. Baik. Selesaikan di ring aja, jangan dibawa keluar nanti begitu nggih. Beli Agusari silakan. Mungkin dari saya, semoga acara ini berjalan dengan lancar, aman, tentram, semua sukses dah. Mungkin kedepannya kita Astumkara ada yang bisa lebih, nanti bisa pasti kita akan buat acara sosial untuk BGC kedepannya. Mungkin itu aja. Dan satu lagi, ayo segera datang dan saksikan untuk di tanggal 22 Juni di GOR Buana Patra Indoor. Mungkin itu aja dari saya. Ramai sekali nanti. Keamanan aman tidak nanti nih? Kalau untuk keamanan kita sudah berlapis-lapis tidak? Berlapis-lapis dan bekerja sama dengan Rider 900. Okay. Dan pihak dari Polri TNI sudah kita kerjasama juga. Agar nanti yang menonton tuh menyaksikan yang di ring aja, tidak yang di luar ring nanti dinyaksikan gitu. Viralnya malah yang di luar ring, jangan-jangan nanti viralnya yang di dalam ring. Ya, nanti mungkin di depan juga ada penjagaan dari kita, dari TNI Polri, sudah di dalam juga ada juga dari tim kita juga, TNI Polri juga ada di dalam.
Baik. Yang nanti viralnya kita viralkan bersama yang di dalam ring ya, pastinya. Baik, tarungnya di dalam ring saja, selesaikan di dalam ring, jangan dibawa di luar ring. Yang biasanya tarungnya di luar, ayo tunjukkan katanya kemampuannya, tunjukkan prestasinya di acara perdana Buleleng Gym Fighter Championship Session 1 di tahun 2024. Banyak apresiasi, banyak doa yang hadir dari masyarakat Buleleng khususnya. Semoga berjalan dengan lancar. Nanti kita nantikan informasi-informasi selanjutnya di tanggal 21 dan 22 Juni 2024. Siapa ya akan membawa pulang total hadiah 50 juta rupiah tadi katanya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ketua Bidang Teknis Pertandingan Bapak Ibu Tuwardika, dan Bidang Boxing dan Hukum Organisasi Pak Jero Budi Hartawan. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan dari Buleleng Gym Club Pak Agus Ari, dari Bidang Kickboxing Bapak Gede Eka, dan dari Ketua Panitia Pak Didi Bria, terima kasih sudah hadir juga. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami akhiri dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Saya Hedi Batalia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tetap di Pro 1. Buat sesuatu yang baru.